sekolah formal itu tuh harus dipertanyakan apakah harus tetap ada. Oke, kok guyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Saling Berguru bersama saya Faisal Kamal, Mas Ili dan Pak Aris. Hari ini masih bareng sama Pak Aris dan masih di Kampung Beci nih Mas Ili. Tempat nyore, kita nyore di Kampung Beci. Ini salah satu tempat terbaik menurutku dan beberapa teman di komunitas. Teh iki durung kopi. Bos, kopi ini piye, Bos? Ya, ngobrol sama Pak Aris sama Mas Ili di Kampung Beci, tempat yang rencana kita 2 tahun ke depan ya Mas Ili. 2 tahun ke depan Pak Aris akan jadi satu tempat ngumpulnya remaja-remaja yang remaja-remaja terbaik lah, punya komunitas yang akan beraktivitas dan berproses di sini. Mas Ili, tadi kan udah ngobrol sama Mas Aris di sesi sebelumnya. Kita sama Mas Aris nih, aku penasaran pengen explore lebih banyak Mas Ili. Tapi dari sisi Mas Ili yang explore menurutku akan lebih seru. Kita bahas tentang apa nih sama Pak Aris kali ini Mas Ili? Yang udah kita siapkan itu. Siap. Tentang pendidikan ya? Masih tentang pendidikan ya? Pendidikan. Nah, perlu nanti ini dikasih judul mendorong gelombang homeschooling di Indonesia. Wah, jadi bapak homeschooling nanti. Monggo Mas Ili, silakan. Ya aku sharing pengalaman baik, melihat putra-putra kita Tosal dari yang kembali lagi seperti yang diceritakan Mas Aris di sebelum ini adalah tentang putranya yang namanya si Husin itu, yang putra pertama Mas Aris ya, sekarang 22 tahun, dia anak homeschooling dan akhirnya dengan susah payah bapaknya akhirnya bisa nyekolahkan ke Eropa di Praha dan finally lulus jadi apa? Art ya? B-Arts. Apa nyebutnya? Bachelor of Art. Bachelor of Arts. Wah itu, ini jenenge we angel. Kita wis ra mudeng. Aku bojoku ngomong sekolah ki wis pokoke sing penting ilmune kaya wong tua-tua mbiyen. Nah, balik lagi. Nah, aku rasa itu jadi penting ya ketika tadi Husin hijrah itu jauh dari keluarga. Itu ketika dia mengalami satu fase yang sangat titik nadirnya dia dapatkan itu, kesulitan-kesulitan. Karena tadi kemarin diceritakan Husin tinggal di Eropa itu di lingkungan yang semuanya tukang ganja, narkotika dan sebagainya. Narkoba itu biasa di sana karena ganja di sana kan bukan jadi barang legal. Bukan barang ilegal tapi barang legal gitu. Dan bagaimana kemudian di sana sekitarnya adalah orang-orang yang tidak beragama, tidak mengenal Tuhan. Tetapi disitulah justru Husin mengalami satu proses psikologis, proses filosofis ya mungkin ya. Proses kebudayaan, gegar budaya itu. Yang kemudian pada akhirnya kembali kepada lokal lagi, kepada orang tua, kepada simbah-simbah. Dan ketika pulang ke Salatiga, kemudian ditantanglah si Husin itu dan bertarung dengan keluarga waktu itu dan akhirnya memilih sikap gabung di komunitas kita. Dan waktu di komunitas kita itu kan Husin juga mengalami kesulitan yang luar biasa besar ya Mas. Mantap. Tidur aja nggak bisa. Tidur nggak bisa. Karena kan waktu itu aja sama aku Tosal di asrama tidur aja nggak berani izin karena tempat gini. Jadi tidur di tempat kita itu kan tempatnya untuk ukuran si anak satu ini, Husin ini, itu kan tempat yang tidak nyaman. Dan sampai tidur beberapa hari di mobil waktu itu. Dan aku taunya setelah beberapa waktu kemudian itu cerita ya Pak ya? Iya. Karena aku kurungannya ke bapak cerita sih dek Pak. Singkat gue suka kayak. Iya, jadi dia itu tidur terus depannya itu ada kucing, bau dia nggak kuat, terus udaranya macam-macam lah. Pak, saya nggak bisa tidur Pak. Akhirnya, terus kamu gimana? Saya tidur di mobil. Loh, di mobil itu kan di pinggir jalan. Oh ya, kereta mobil kan banyak, tapi lebih enak. Terus saya bilang, ya memang itu bukan salahmu sih, itu salah bapakmu dulu. Karena tempatnya enak terus. Iya. Nah, tapi kenapa dia orang wani ngomong karo milik ya waktu itu ya? Nah, dia sebenarnya gini, dia bilang, Pak, saya mau bilang mau kos aja, tapi gimana ya, masa aku cemen sih Pak gitu. Karena di situ anak-anak semua bisa, kok saya nggak bisa sendiri. Ya kan beda latar belakangnya tadi.
Tapi ya nggak enak toh Pak. Tetap aja yang lain bisa, kok aku nggak bisa gitu. Nggak ngomong tetap. Dan itu berapa? Akhirnya kan dia pulang pergi kan. Iya. Pulang pergi sampai malam sampai rumah, terus pagi lagi udah berangkat gitu. Dan dia mau membayar itu. Ya. Singkatnya Tosal, waktu pendampingan dengan aku dan Anis anakku yang nomor 1 itu, singkatnya itu waktu itu udah mulai di Fiverr dan menghasilkan. Ya. Nah, uang dari Fiverr itu kemudian dia minta izin untuk kos. Nah, waktu ngomong itu ya kita santai ngomong, boleh nggak saya kos? Ya boleh. Nah, baru tahu loh, kenapa nggak ngomong kemarin-kemarin? Ya kenapa nggak ngomong? Karena aku baru tahu kalau kamu tidur di pinggir jalan. Ngono awake dhewe kan ora duwe beban berat. Tapi orang lain kan bayangkan kalau peristiwa itu bagi mungkin bukan di luar Mas Aris ya. Itu Mas Aris geger mbak aku loh, Sal. Iya, benar, ya. Alhamdulillah itu ya. Mas Aris itu menerima keadaan yang seperti dikondisikan oleh Om Ili atau lingkungan di jaringan rumah usaha. Padahal enggak kan, Sal. Itu kan hanya harus terjadi obrolan yang sesantai mungkin, serileks mungkin. Betul, betul. Lah, problemnya adalah putra-putri kita itu kan kadang-kadang melihat kita itu salah toh. Orang anak-anak sekarang itu kan anak kecil, sekarang kan yang kita kan remaja. Iya, betul. Usia 13 tahun, berarti pra-remaja. Kalau ngomong sama Om Willy kan takut. Iya. Padahal begitu ngomong sama aku toh, ngomong sama kamu. Iya. Tidak pernah satu pun yang kita tolak loh. Itu Pak Rais. Betul, betul. Ya kan Pak Rais kan omong karo aku apa kan ya gitu. Nanti adalah kurasi pada waktu tertentu. Nah, ini yang harus diingatkan kepada anak-anak muda itu kalau ngomong apapun tuh kepada orang tua ideologi atau mentornya itu ya jujur aja nggak apa-apa. Sal, aku kepingin bahas masalah ini, Sal. Dari pengalaman Husin dan kemudian ke adiknya namanya Reza. Ya. Aku melihat gini, betapa anak-anak sekarang yang tidak memilih belajar di dunia formal, itu capaiannya itu jauh lebih baik. Wah. Ya contohnya banyak lah. Kowe rasa muni wah. Iya. Enggak mengarah ke sini nih kan makin asik nih, tajam nih obrolan ini. Contohnya gini, anakmu kan 16 tahun. Ya, hari ini yang jebol cara berpikir komunitas bisnis kita itu, yang dia sudah bisa jadi manajemen 16 tahun loh. Iya, betul. Om Willy digaji, Sal? Iya, alhamdulillah. Lumayan. Digaji sama anak umur 16 tahun. Nah, iya. Tapi on system, by design ininya. Iya, makanya balik lagi desain. Pertanyaan gini, berani nggak ya orang-orang kita itu di Indonesia mulai menyadari betapa sekolah formal itu tuh harus dipertanyakan apakah harus tetap ada. Oke, kok guyu. Ini konten beberapa nomor 9 sama 8 nih Pak Aris. Dibahas lagi. Apakah sekolahan? Ya Mas, apakah sekolahan? Apakah sekolah itu masih dibutuhkan? Sekolah formal itu apakah masih dibutuhkan? Gitu. Itu kan jadi pertanyaan baik gitu. Ini bukan jadi kemudian menghina sekolah, bukan. Makanya terus jawabannya sekolah formal itu masih diperlukan. Ada syaratnya. Jawab pun salah. Kaku. Sekolah formal masih diperlukan jika sekolah formal bisa mengubah cara pendidikannya mereka dan bisa benar-benar mencetak atau menghasilkan anak-anak yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Sesuai target lah Pak Aris. Kan orang tua punya target nitip ke sekolah istilahnya. Tapi kan ya sistem sekian kompleks. Tapi kan proses Pak Aris ini kan proses yang bisa diduplikasi, bisa jadi juga berat untuk diduplikasi sama orang tua lain. Tapi di komunitas bisa harusnya. Iya Mas. Sal, untuk kasusnya si Husin itu sangat sulit diduplikasi orang lain. Betul. Karena beliau dengan modal dana yang panjang tinggal dibandarin aja. Betul. Tapi yang nomor 2 keren. Nah ini Mas Aris harus cerita. Yang nomor 2 namanya Reza. Itu nggak perlu modal besar dan nggak perlu murah banget. Murah. Makanya hal pertama aku mengingatkan kepada sekolah-sekolah, terutama sekolah SMK pastikan ya, tentang betapa Indonesia sekarang mengalami namanya darurat kompetensi.
ya kan? Betul. Dan itu disepakati oleh banyak orang dan guru-guru dan kementerian kan. Kementerian. Setuju. Kedua, pertanyaannya apakah sebenarnya cuma darurat kompetensi? Aku enggak. Aku bilang enggak. Hari ini juga anak-anak muda kita ini, remaja ini sedang darurat adab. Ya. Monggo Pak Aris, tambahin Pak Aris. Monggo Pak Aris. Jadi yang kedua ini prosesnya jauh berbeda. Ketika kita lihat sekolah formal dan karena dia juga pernah sekolah formal juga, terus dia akhirnya memutuskan keluar. Dia seperti masuk rumah. Saya cerita gitu, umurnya piro. Oh iya. Reza itu sekarang umurnya 15 tahun, kelas 1 SMA, ya di PKPM Pelambece. Karena memang saya buat sekolah untuk anak saya sendiri. Jadi ketika lihat menu kayak masuk rumah makan Padang tuh menunya banyak gitu, masa harus saya cicipi semua. Jadi saya merasa dolim gitu. Kalau anak saya harus memakan seluruhnya, ini kan berarti malah serakah. Habis itu mubadir kalau nggak dihabiskan. Jadi cukupkanlah, ambil aja rendang sudah cukup sesuai kebutuhan. Nah ketika dia sudah akil balik, saya bilang gini, Le, kamu udah akil balik itu karena sudah bisa menerima tanggung jawab beban taklif, beban agama. Kalau tidak sholat itu berdosa. Itu kan beban yang sangat berat. Sholatnya 5 waktu Pak. Oh iya. Istiqlal 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya Pak. 5. 5. Nah, terus dia sekarang saatnya untuk kamu keluar dari rumah. Oke. Mana Pak? Ya kamu bece yang paling murah, gampang. Ini Bapak Ede. Punya bapaknya. Terus gimana? Ya menginap. Loh, aku mau belajar apa Pak? Nggak ada ya, nggak ada sesuatu pun yang itu terserah nanti mentornya, tante adik mau ngajar apapun. Tapi itu adalah tempat kamu bahwa ilmu sudah didapatkan. Saya kan ngajar ngaji, ngajar tentang ilmu dan sebagainya, harus diamalkan. Nah kalau diamalkan, itu dalam arti sesungguhnya, jangan main-main. Dan untuk pengujiannya, kamu pisah sama orang tua. Kalau bersama orang tua, kamu masih merasa enak kan. Tapi ketika sama orang lain, amalan kamu tuh bisa jadi salah di mata mereka. Benar. Tetapi kamu harus belajar. Oke, balik ini Reza ki sinau ning Kampung Becik di sinaune karo Kak Adi itu, Mbak Adi karo Mas Reza ki sinau apa? Ya kalau teknisnya kalau Reza yang cerita, tapi Reza ceritanya setelah selesai semua ya. Baru hari ini saya tahu bahwa dia tuh bikin icon. Dan iconnya tuh setiap hari bikin icon terus. Aku bikin Pak 7 bulan icon loh. Sambil merem aku aja bisa. Loh kok kamu lakukan terus? Lah karena aku sudah belajar apa? Ya bahwa adab tadi. Kalau bahwa saya mau ke sana, berarti harus menerima acceptance. Dan grateful dengan segala keterbatasannya. Makanya ketika misalkan gitu, istri pernah lihat itu, terus dia bilang sama istri kan, tadi hanya cerita sebenarnya cerita itu entah disengaja atau enggak ya, tapi tadi aku nggak dapat lauk. Loh, terus gini. Tapi kan saya nggak dengar itu. Terus istri cerita ke saya, Mas gini, ya emang masalah saya gitu. Mas Aris mau ngapain? Ya enggak lah, dia juga nggak bilang ke aku kok. Tapi lihat deh, besok Senin kan kalau Sabtu pulang, besok Senin dia bergegas ke sana atau enggak? Kalau enggak berarti dia ada masalah. Ternyata pagi-pagi sudah bergegas. Ibunya belum siap, udah kita masuk mobil semua sampai di bel. Cepet, aku nggak mau terlambat. Sudah kita antar terus dia bilang, berarti dia nggak masalah. Itu tandanya. Iya. Nah, itu adab itu. Adab itu. Itu bukan. Jadi dia cerita itu tuh bukan dalam artian komplain, bukan. Tapi hanya bahwa saya menghadapi masalah ini dan bagi saya fine. Gitu. Tapi kalau istri kan pertama agak baper dulu kan. Wah baper. Anakku kok kurangan ini gini. Nah lihat aja nanti besok Seninnya gimana. Dan setiap kali Senin berangkat pasti dia nggak mau kalau terlambat udah nggak seneng dia, marah dia. Nah itu Mas Ili. Nah pembelajaran yang kayak gini yang benar itu bahwa kita itu sering lupa kalau bertanya sama anak itu, kamu sekarang sudah bisa apa, sudah gambar apa. Kita nggak pernah tahu sampai kemarin baru saya tahu dia apa yang dilakukan setelah cerita. Karena yang selalu bagaimana kondisi kamu, semangat kamu terhadap mentormu gimana. Dan hasil yang jelas saya lihat dia lebih banyak bicara. Komunikasi. Reza itu tidak pernah banyak bicara.
Sebelumnya sama sekali. Jadi hanya diem saja. Orangnya terima. Beda sama Husein ya. Husein itu sebenarnya konfrontatif. Nah, Reza itu nggak pernah. Jadi saya nggak pernah tahu dia tuh suka apa, nggak suka nggak tahu. Anteng aja ya. Tapi ketika pulang nanti ceritanya kalau sama saya tidak pernah cerita masalah. Dia sembunyikan semuanya. Entah kurang apa dia nggak pernah cerita. Dia hanya Pak lagi gini. Saya lihat bagus ini. Jadi dia mau menelan kepahitan itu atau bagi dia mungkin kepahitannya. Kalau ibu tadi ceritanya lebih banyak kayak gitu. Tapi ternyata ya tetap setiap Senin itu bergegas dan ceritanya positif. Terus putramu saiki kan si Reza itu kan kompetensinya itu kan aku lihat sendiri saksi dia itu kan keren sekali dengan belajar 3D, kakaknya yang memberi rangsangan gitu. Mbak ceritain Mas. Ya, waktu itu dia ketika abangnya pulang dari Semarang, dia tahu kan setiap Sabtu Minggu pasti ketemu kan. Duh, abang pulang ya? Abang mau ngapain? Aku mau bikin ini startup lah di sini. Apa yang dikerjain 3D? Terus dia bilang gini, Pak, boleh nggak ya aku ikut di situ? Ya boleh aja toh, tinggal bilang. Ya udah nanti aku tak bilang tante adik. Terus dia bilang ke tante adik, habis itu bilang tante adik, tunggu dulu ya, kita bilang dulu sama pemilik dulu ya. Dan dia mau nunggu itu. Dia masih terus berjalan. Terus sekarang pernah saya coba tanya gini, Le, pertimbanganmu apa pindah dari kamu becek ke sini? Apakah di sini nggak enak, di sini lebih enak? Apa? Oh enggak ada semua sih, nggak ada masalah kok Pak. Tapi memang aku kayaknya pengen belajar 3D gitu. Motifnya. Kalau motif kamu gitu, wah Bapak tak support full gitu. Nah, karena kamu tidak meninggalkan tempat dalam kondisi karena tidak suka, terus pengen cari. Nah itu artinya kamu nggak lulus. Kalau kamu gitu malah tak suruh di kamu becek terus. Nah itu akhirnya terjadi. Dia pulang sama Husein diajari cuma lihat ini, nggak hitungannya harian Mas. Selesai. Langsung dia tahu. Dan itu terus kita balikkan lagi. Le, sebenarnya kenapa kok kamu bisa gitu? Karena kamu di kampung becek dengan tante adik itu manner kamu. Kan gini, ilmu itu sederhana kalau mentornya ngomong, dia paham. Terus dia kalau membalikkan ngomong, mentornya paham, sudah terjadi itu ilmu. Karena hanya komunikasi kan. Makanya itu udah terbentuk, maka ketika abangmu bilang gini, kamu langsung masuk. Ya sudah jadi. Nah jadi makanya tetap paling utama ya adab dulu. Kalau ilmu teknis malah komunikasinya nggak lancar, percuma. Nah ini pertanyaan ini Mas, bisa mbok jawab juga Sal. Sekolah-sekolah formal ki ngajari adab nggak sih? Menurut kamu? Ya, menurutku ya, karena aku ada di karir anak ya Mas ya. Aku bilang pasti mereka ngerasanya iya, tapi jangkauannya, besarannya menurutku dengan jumlah siswa yang sekian banyak, sementara cara pendidikan atau tadi ya, aku sempat ngobrol sama Mas Aris sebelumnya, sebelum kita rekaman ini Mas Ili. Benar-benar katanya mungkin dia bilang, mungkin saya kasar ngomongnya, tapi memang udah males aja gurunya, Pak Aris ngomongnya gitu. Jadi banyak guru yang hari ini mungkin udah ada di sisi cuma yang penting jadi guru, jadi menjadi sebuah pekerjaan tadi, cuma ngurusin profesinya, tidak lagi mikirin bahwa dia tuh punya tanggung jawab. Kalau Mas Ili bilang kan dosanya seorang guru ya harusnya Anda membuat anak itu beneran bisa pintar. Itu sih menurutku Mas Ili. Kalau mereka ngajarin magang kemarin tuh ya. Iya, justru kita belajar banget bahwa kesian anak-anak remaja ini kalau memang dengan cara pendidikan yang seperti itu, akhirnya lulus ya nggak bisa kerja, ya beneran nggak bisa kerja. Karena yang tadi kompetensinya darurat kompetensi, plus darurat adab juga karena tidak mampu ngebangun adab secara optimal lah bahasanya. Itu Mas Ili. Mas Aris? Ya waktu itu ada anak-anak magang. Terus saya bilang kalian harus naik kelas, bukan saya udah bilang guru-gurunya kamu harus naik kelas. Masih remedi, coba saya lihat persoalannya seperti apa. Di situ ada salah satunya adalah dia remedi di topik penerapan dan pengujian prototipe. Nah, saya bilang, kamu tahu prototipe? 4 orang nggak tahu. Aduh, kok kamu nggak tahu prototipe seperti apa? Oke, kamu bagaimana mau menerapkan, mau menguji kamu tidak tahu prototipe? Sekarang
kerjaan yang sudah kamu lakukan sama Bang Jack sama Mas Reza ini, itu sebenarnya kamu membuat prototipe. Sudah terima sesuatu, kamu bikin, terus dikurasi sama Mas Reza, kemudian diuji, oke, belum selesai juga. Ujiannya baru pengujian. Nerapkannya apa? Nanti Bang Jack lihat lagi, dikurasi lagi, baru kirimkan ke kliennya. Sehingga revisinya sedikit. Nah, itu namanya, oh semudah itu. Nah, jadi sekarang masalahnya di mana? Masalahnya bisa jadi guru-guru kamu tadi tidak menceritakan, atau dia nggak asal aja ambil, oh kalau di kelas 2 itu ya tugasnya kayak gini dikasih aja. Nah kalau saya nggak mau, nggak berani begitu, karena tanggung jawab nanti saya gimana. Dan itu di video Mas, di video sama Nani. Pas ini tak kirimkan ke guru-gurunya. Guru-gurunya, wah iya Mas, makasih ya Mas. Nana yang magang itu ya. Jadi seperti ada ini Mas, tapi itu bisa jadikan karena apa? Ini anaknya banyak, terus menunya banyak Mas. Menunya itu terlalu banyak. Guru itu mau ngajarkan menunya banyak juga. Jadi dia juga mengalami kelelahan dengan menu. Ketika berikan kadang-kadang mesti ada sesuatu yang hilang. Coba tapi kan kalau saya kan enggak. Kalau kita kan menu satu aja sudah selesai. Ya. Makanya kalau kemudian aku melontarkan bahwa orang tua sekarang tuh harus berani bersikap bahwa kemudian putra putrinya itu menjadi tanggung jawab moral dan tanggung jawab akhiratnya orang tua, setiap orang tua itu, dan harus berani berduyun-duyun anak-anak tidak disekolahkan. Menurut kamu pendapatmu piye misalkan aku ngomong kayak gitu, kalau kamu jadi orang tua itu bener apa salah sih? Aku tahu Mas Ili, jadi aku ngelihatnya pasti Mas Ili punya dasar yang kuat untuk mengatakan hal itu. Cuma mungkin beberapa orang tua ngelihat terlalu apa ya? Wah, bukan bisa dibilang ekstrim, tapi aku lebih ngerasa gini. Mereka nggak tahu gimana caranya. Anak nggak disekolahin, terus gimana? Mesti gimana? Karena selama pandemi 2 tahun kemarin itu kan kita baru terima anak lulusan tahun ini yang kita tahu 2 tahun terakhir itu dia nggak sekolah gitu. Dia tetap bersekolah, tetap sebagai statusnya siswa, tapi sekolahnya nggak ada optimalnya sama sekali. Tiba-tiba lulus tahun ini Mas Ili kan 2 tahun angkatan ini parah banget. Tapi beruntungnya yang magang-magang sama kita kan alhamdulillah ya Pak. Malah lebih bagus. Bagus karena beneran fokus. Lebih fokus benar. Nah, kalau tadi Mas Ili bilang gelombangnya adalah gelombang tidak sekolah, pasti Mas Ili punya alasan. Nggak sekolah itu apakah ada kategorinya, apakah ada apa? Monggo Mas Ili, silakan. Ya kalau dari pengalaman yang sudah aku jalankan lebih dari 10 tahun ketika dampingin anak-anak tidak sekolah itu ada dua pilihan pada akhirnya. Makanya aku bisa bilang homeschooling di Indonesia itu begitu sangat mudah. Kenapa? Karena banyak yang nuntun. Contoh kalau di anak-anak yang usia di bawah berapa? Kalau Pak Ari itu Rumah Inspirasi itu usia di bawah berapa? Usia SD. Kalau Rumah Inspirasi, iya. Rumah Inspirasi kan lebih fokusnya ke orang tuanya, ke keluarganya. Anak-anaknya kan ada yang di Kreasita itu memang preschool ya, atau usia di bawah 10 tahunan. Ya, makanya aku bisa membagi dua. Satunya adalah homeschooling di Indonesia. Gampang, ada tempatnya Kak Seto, ada Primagama, ada banyak tempat lain lagi. Itu salah satunya di PKBM kita itu, Pialang Becik, bisa kan? Itu kan artinya orang tua yang mensekolahkan putranya bukan di dunia formal, tapi terdapat menu-menu yang spesifik. Bisa dibilang becik. Tapi ada pilihan yang kedua sebenarnya. Aku bisa mengatakan itu adalah belajar mandiri. Belajar mandiri? Ya, belajar mandiri itu seperti apa? Belajar mandiri itu kalau di tempat kita ada 3 anak ini yang aku lihat sendiri, ada beberapa. Nabila. Itu sama sekali Nabila Nurita itu anak family kecil itu sudah bersepakat tidak akan mengambil posisi untuk ambil ijazah. Dia udah langsung di jalur, dia cari jalan sendiri. Ada lagi namanya Zaki Mubarak. Terus ada lagi putranya Bu Septi, Elan, yang sekarang bikin Tualang Coffee di Jakarta. Itu bisa menjadi jalur alternatif yang sebenarnya putra putri kita tuh
juga sangat boleh di hari ini ketika digital menjadi kelaziman ini bisa jadi pilihan yang sangat baik menurut aku. Tinggal kembali lagi orang tuanya itu apakah, lagi-lagi pertanyaannya apakah sadar, mau, bersedia, berkenan untuk bahwa tanggung jawab orang tua itu pada akhirnya harus kepada Allah, kepada Tuhan, kepada masyarakatnya, dan terutama kepada ya dirinya sendiri. Kan pertanyaan itu. Terus pertanyaannya sekarang kepada Mas Aris, atau kamu boleh jawab nanti gantian ya. Apa sih yang melandasin dirimu ketika anak-anakmu tuh kamu izinkan atau kamu malah justru kamu doktrin untuk tidak sekolah? Apa yang melandasi itu awalnya? Ya, aku sambil juga menegaskan bahwa aku punya Kara Anak, Pak Aris punya PKBMP Walang Becik kan. Jadi secara institusi pendidikan adalah kita punya. Sebentar Sal, itu kan ngomong sekarang. Coba deh, dulu ya kamu dulu. Jawab, kamu bayangkan kalau dulu itu kenapa anakmu tidak sekolah itu landasan berpikirnya karena apa gitu. Oke. Ya Mas Ili. Landasan berpikirnya karena tadi sempat Mas Ili juga jawab bahwa tentang anak yang nggak ngambil ijazah. Itu kan kalau menurut beberapa teman kan bilang itu namanya jalur profesi kan. Oke. Ada jalur akademis, ada jalur profesi. Sip, jalur profesi. Jalur profesi. Dia fokus sama profesinya apa. Jadi bisa jadi ijazah nggak jadi hal yang penting buat dia, tapi dia fokus sama profesinya. Nah, kalau kenapa aku akhirnya memutuskan untuk anakku gabung sama komunitas, bukannya cuma sekedar profesi, karena kalau ngomong profesi kan aku sempat cerita bahwa dia kan tidak di jalur profesi awalnya, dia kan bukan di profesinya komunitas, bukan di industri visual, tapi lagi di basket kan, atlet. Nah, lebih pada mencarikan sebuah lingkungan yang baik, mencari, kalau kita bahas di konten sebelumnya namanya vibes yang baik. Tadi Pak Aris ngomong bahwa ketika anak itu berani untuk hijrah, dia akan belajar habis-habisan bener-bener fight buat dirinya dia. Nah, ruang-ruang fight untuk dirinya dia menurutku aku perlu cariin ruangnya. Ya tadi Mas Ili bilang tanggung jawabnya orang tua itu kan bukan cuma sekedar kalau yang mau nyekolahin, selain sekolahan, habis itu kalau anak yang nggak berhasil kambing hitamin sekolahan, aku nggak mau jadi orang yang kayak gitu. Aku bertanggung jawab atas aku mencari lingkungan yang baik buat anakku, susah payah, anaknya harus susah payah juga dalam lingkungannya. Itu sih dasar berpikirku, Mas Ili. Kalau Pak Aris ya monggo. Dulu sederhana gini aja sih, ketika bahwa 3 hal yang tidak akan hilang, ilmu bermanfaat, wakaf, terus anak yang soleh kan. Dan anak soleh itu doanya kan bagus. Robbi fili wali hidayah warahmumma kamarobayan soiro. Ampunlah kedua orang tuaku. Tapi ada di situ kamarobayan soiro, sebagaimana dia telah mendidikku di waktu kecil. Itu saya langsung, jadi ini waktu kecil itu tanggung jawab saya sebagai orang tua. Jadi kalau saya titipkan ke orang lain, nanti ketika dia mendoakan gitu, yang kena orang lain. Maksudnya yang mendidikkan dia. Jadi saya nggak dapat pahalanya tuh. Saya udah punya anak soleh, terus pada hari tua saya yang dapat pahalanya malah dia. Orang lain bukan saya. Wah ini saya menjadi orang merugi. Nah supaya nggak merugi, saya bekerja keras. Nah lagi-lagi kan, ketika kita membangun itu, ternyata memang kita nggak bisa sendirian. Kita butuh sahabat-sahabat. Nah kita tentu pertanggungjawabannya tentu ya kita sendiri mencari sahabat-sahabat yang baik. Dan itu kenapa berani gitu ya, karena kita setiap usaha yang baik pasti kan ditunjukkan jalannya. Maka ketika Reza pertama kesini itu dia nggak mau keluar dari mobil itu sebenarnya, dia hanya diem terus. Terus saya bilang, bapakmu tuh bertanggung jawab terhadapmu, maka jangan kau abaikan ini. Ini momen yang terpenting buat kehidupanmu sendiri. Bahwa itu aku ingin menunjukkan bahwa saya bertanggung jawab penuh dengan dirimu. Dan kau ini momen ketika kamu adalah menurut kepada orang tuamu tanpa dipikirkan. Jadi kan dia baru kita seperti doktrin kan, bahwa ketahuilah bahwa bapakmu tujuannya baik dan kamu percayalah karena kebaikan bapak ini, ikuti saja. Dan dia akhirnya keluar tuh. Dia sudah bilang, sudah Pak cukup Pak. Dia sudah gitu, dia sudah cukup Pak, cukup. Saya keluar. Dan ketika menjalani, ya karena dia buah dari tadi. Dia mau ikut nasihat orang tua, terus dia jalani. Itu aja dia. Satu hal yang dia ingat selalu itu. Dan bagi saya itu momen yang paling penting dibandingkan semua masalah yang skillnya. Karena ternyata skillnya malah bertumbuh dengan
dengan adabnya yang bagus. Sekarang ya, alhamdulillah ya. Gitu, Mas Ili. Iya. Monggo disimpulin dulu Mas Ili obrolannya. Silakan. Iya, karena kalau kita ini aku ngelihat ya, kita ini bareng-bareng sebenarnya bisa sefrekuensi itu karena kita ini sebenarnya jalurnya konservatif sih. Sebenarnya. Sangat Yang penting anak-anak itu ya manut sama kita. Makanya kita sebut sebagai anak adalah menjadi harapan tertinggi orang tua. Iya. Itu aku rasa sangat benar. Tetapi kemudian pertanyaannya bagaimana orang tua itu juga harus mau belajar. Kan gitu, Sal. Iya. Nah, jalur konservatif kita itu adalah bebaskan anak memilih teknis apapun. Ya. Tetapi soal-soal yang berkaitan dengan substansi itu ya urusan kita. Ya. Dan dari kecil kita harus urus, bukan sekolah yang ngurusin. Jangan sampai pesantren juga yang ngurusin. Kalau kita titipkan ke pesantren, Ya. sekalipun itu adalah pendidikan agama. Ya. Artinya bahwa sekalipun putra-putri kita itu di pesantren, bahkan kita ini harus terus ngawal sampai posisi di mana putra-putri kita tuh memahami Tuhannya itu. Ya. Kan gitu. Ya. Makanya kita sebut sebagai konservatif tadi itu. Ya. Ya. Tapi kalau urusan duniawi ini, ketika tidak memilih sekolah, tidak sekolah sama sekali itu kan persoalan teknis, itu kan tidak ada masalah apa-apa. Tetapi di masyarakat kita persoalan-persoalan tidak sekolah menjadi sangat seperti masalah besar atau agung atau justru masalah sangat-sangat masalah gitu. Ya itu kembali bagaimana orang tua harus terus mengikuti zamannya sekarang. Apa buktinya hari ini? Hari ini tuh kalau orang mau masuk di dunia digital, masuk kerja itu, ya sudah nggak tanya lagi, kamu jasanya apa? Ya. Kita ini, kebetulan aku Tosal, mendampingi, kalau aku bilang aku mendampingi sekarang ini ratusan bisnis, ratusan lembaga. Ya. Dan hampir aku tahu lembaga-lembaga ini begitu cari talent, nggak pernah ditanyain tuh jasamu apa. Enggak. Iya benar-benar. Yang penting kalau ini dunia ilustrasi kamu bisa gambarmu seberapa, kamu ngerti lighting nggak, kamu ngerti highlightnya, kamu ngerti tarian garis seperti apa. Iya. Yang penting itu akhirnya. Terus kemudian kan paling di test pitch namanya. Begitu test pitch-nya oke, dan itu cukup jarak jauh, nggak harus datang kan. Hari ini tuh sepraktis itu. Makanya aku bolak-balik ngomong, ya yang biar repot itu orang-orang barat sana buatin algoritma untuk kita, bagaimana kita memanfaatkan Fiverr, Upwork, Shutterstock dan sebagainya itu, ya kita rayakan bersama-sama, terutama sekali ini bisa jadi market besar bagi anak-anak homeschooling. Kalau dunianya visual. Betul. Makanya kalau aku menyarankan atau aku mendorong Mas Aris, muridnya masih 900 masih kurang. Bisa nggak bertanya kepada Mas Aris, biar dijawab Mas Aris, bisa nggak? Kira-kira maksimal 3 tahun lagi, sampai ini juga Kampung Becik juga strukturnya, infrastrukturnya juga sudah jadi, kurikulumnya sudah matang, tempat Mas Aris piulang beciknya juga sudah disiapkan, kurikulum sudah disiapkan. Bisa nggak menampung kira-kira kita ini paling sedikit 3.000 anak lagi untuk 3 tahun ke depan? Oh ya bisa, karena kan ada JRU, ada Karana, ada Kampung Becik, itu kan. Dan yang saya lihat ini Mas Ili, karena chain-nya itu kayak blockchain, tapi chain-nya itu manusia Mas. Iya. Jadi manusia itu berkelin dan semua. Bloknya itu manusia kan? Bloknya manusia. Kalau dulu saya melihat gini, ini adalah masalah yang dihadapi oleh orang-orang teman-teman saya yang di luar negeri yang pandai-pandai itu. Dia melihat chain itu sistem tuh bukan manusia, tapi kayak software atau aplikasi mempertemukan. Akhirnya dia nggak jembatan antara ini kan orang yang di luar negeri pandai-pandai, ini yang di Indonesia nggak pandai, dia nggak punya jembatan. Nah kalau di kita chainnya itu manusia. Jerry, Mas Ili, terus ada Mas Sutar, Mas Isal. Nah chain ini ternyata hubungannya lebih ke manusia ya. Dan anak-anak sendiri merasakan itu. Sehingga ketika kita tambah banyak, ya tidak masalah. Karena dengan chain seperti ini, mau bahkan tidak usah diminta tolong aja, mereka udah menolong. Itu yang dirasakan anak-anak. Di kita tuh kayak gitu. Kalau kita ngomongin market udah nggak usah ngomong kan. Market itu sekarang jangan cuman lokal. Ya lokal boleh lah, tetapi kan kalau perlu ya kita rame-rame
serang Amerika, Serang Amerika. ya serang Rusia, serang Eropa. Dan hari ini kita sudah melakukan itu. Ya. Dan jaringan rumah usaha itu sudah melakukan ini sudah 10 tahun yang lampau. Ya. Kan gitu, Pak. Ya. Nah, makanya kekuatan kita itu sekarang bersatu, gotong royong itu. Ya. Aku sedang merindukan sih banyak tempat lain itu dari manapun komunitas-komunitas homeschooling itu bergandengan tangan. Ya. Terus ya kita menunggulah banyak tokoh yang saya nggak berani sebut tokoh-tokoh ini. Ini harus terus bergandengan sebanyak mungkin. Itu yang impianku ngono Mas. Mas Haris kan tokoh, sebelumnya kan benar-benar tokoh di Jakarta sebagai dia dikenal sebagai salah satu rujukan lah kalau tidak tokoh setidaknya gitu. Mas Haris sekarang kan itu jadi kesempatan kita untuk semuanya bergandengan, mau pakai metode Montessori terus apalagi gitu. Nanti nggak apa-apa sekarang itu. Kalau dulu aku ya ambek gawe metode dhewe bolak-balik kan bilang gitu. Tapi kadang-kadang kan kita maksain orang tuh bikin kurikulum sendiri kan mungkin kemampuannya. Betul. Bergandengan kan tidak seperti kita karena kita bergandengannya kan udah lebih dari 15 tahun. Bersama-sama belajar homeschooling itu loh. Itu kan untungnya kan kayak gitu. Terus ternyata ada keterbukaan dari satu sama lain dan nomor satu ada kejujuran kebutuhan satu sama lain. Kejujuran sih. Akhirnya kan jadi otentik itu. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini obrolan. Jadi di ujung aku mau bilang gini. Kalaupun nanti akan ada gelombang anak-anak yang atau orang tua yang menghomeschooling anaknya, Pak Ari siap-siap. Oh, itu harus siap semua. Siap diurusin ya Pak? Bukan nanti, sekarang juga siap. Oke, siap. Saya tutup ya Pak. Mas Ili, terima kasih banyak. Mas Haris, terima kasih banyak. Sampai ketemu di sesi yang lain. Teman-teman, terima kasih masih bareng terus sama kami. Kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.